Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnah Nadia. Saya dari jurusan Kesejahteraan Sosial kelas IKS 7A Pagi dengan NPM 1803090015 dalam mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari Bapak Sohibul Ansor Siregar, yang dimana pertanyaannya menjelaskan mengenai MDGs dan pelaksanaannya di Indonesia. Jadi, MDGs atau disebut Millennium Development Goals adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan negara. Sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB yang mulai dijalankan pada September tahun 2000 berupa 8 butir tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Target ini merupakan tantangan dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintah dan kepala negara saat konferensi tingkat tinggi atau KTT. Adapun 8 butir tujuan pembangunan milenium atau disebut MDGs yang di Indonesia yaitu meliputi menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai SDGs dan pelaksanaannya di Indonesia. SDGs atau disebut Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi lainnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesejahteraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang terjangkau, dan juga kemitraan untuk mencapai tujuan. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2015 sampai 2019 dalam bentuk program, kegiatan, indikator yang terukur, serta indikasi dukungan pembiayaannya. SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang.
memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan perlibatan organisasi kemasyarakatan atau ormas dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademik dan pakar. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia, yaitu 49 dari 67 indikator MDGs. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut dalam penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minuman di bawah 1.400 kapita per hari, yaitu penurunan angka angka kematian, penanggulangan HIV dan AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, serta disparitas capaian target antara provinsi yang masih melebar. Selanjutnya, soal yang ketiga mengenai pendidikan baik pada MDGs maupun SDGs, yaitu baik MDGs maupun SDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Namun ada hal lebih progresif yang dicantumkan di dalam SDGs yang ingin dicapai di tahun 2030 mendatang. Adapun 8 poin di dalam MDGs yang penting untuk dicermati, yaitu pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Sementara ada 17 poin di dalam SDGs, yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, keberlangsungan kota komunitas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, industri peradilan yang kuat dan kedamaian, kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu catatan khusus mengenai aspek pemberdayaan masyarakat baik dalam MDGs dan SDGs, yaitu fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana atau KB, serta sanitasi dan air bersih. Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah program Indonesia Sehat dengan 3 pilar, yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep preventif dan promotif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan, kesehatan primer diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif melalui pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan baik dalam tatanan kelola klinis, tata kelola manajemen, dan tata kelola program. Selanjutnya ada jaminan kesehatan nasional. Negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya. Sekian jawaban dari saya. Baik dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.